situasinya gimana, cara gampang mengingatnya sih gampang ini. Situasinya gimana, kemudian masalah yang dihadapi itu apa, kemudian implikasinya. Ini yang penting. Tahap implikasi itu tahap yang paling penting. Dan need payoff untuk segera menyelesaikan masalahnya ini seperti apa. Oke. Ini harus diabadikan, ini momen langkahnya. Ya Mas ya. Diabadikan ini momen langkahnya. Monggo silakan. Selamat pagi Pak. Pagi. Perkenalkan Pak, saya Rahmat dari PDM Kota Pekanbaru. Sedikit minta waktu Bapak. Saya dengar berubah itu namanya Perumda. Betul Pak. Memang sekarang ini namanya Saya sudah ngikutin berubah tren, Pak. Saya ngikutin tren ya. Saya suka membaca. Karena saya pengusaha. Oh, gitu Pak. Memang kita sekarang ini Pak masih tahap transisi nih Pak, memberikan karena masyarakat Pekanbaru ini masih familiar nih Pak dengan PDAM. Kalau tadi saya menyampaikan itu Perumda, mungkin sedikit Bapak terkejut nih, Perumda itu apa? Makanya saya dulu menyampaikan itu PDAM ya, alhamdulillah Bapak mengikuti perkembangan di daerah Kota Pekanbaru ini sehingga Bapak mengetahui nih PDAM itu sekarang sudah berubah menjadi Perumda Air Minum Tetes ya Kota Pekanbaru. Izin kami sedikit menawarkan Pak. Izin Pak, apakah kami ini sekarang saya datang ini mengganggu waktu Bapak Pak? Enggak. Oh, enggak. Oh, terima kasih Pak ya. Ini sedikit kita bisa santai nih Pak ya untuk bicara begini. Saya ingin tahu dulu nih Pak, mau nanya sedikit. Sekarang Bapak memakai air bersih itu Pak dari sumber air apa Pak? Air tanah. Air tanah. Itu sumber gali atau sumber bor gitu Pak ya? Deep well. Oh, deep well. Deep well dalam itu Pak ya? Ya. Saya kan punya hotel. Oh. Kira-kira kalau Bapak punya hotel yang sekarang ini itu Pak, itu berapa kamar Pak ya? Sekarang kita ada 12 lantai, ada lebih kurang 400 kamar. 400 kamar. Oh, daya huninya itu Pak, itu berapa persen? Pastinya rata-rata sekitar 80%. Itu bagus. 80 cukup. Ini cukup ini Pak. Jadi kalau 400 kamar 80%-nya itu hampir sekitar 300-an lah Pak ya, 320 gitu ya. Kalau ini banyak juga ya Pak penghuninya. Kira-kira kualitas air yang sekarang ini nih Pak, yang hasil sumur debel Bapak ini Bagus. bagus Pak ya. Itu bagusnya Bapak ini ambil air pompa langsung ke tandul atau fronten itu apa melalui dari ini Pak lakukan pengolahan lagi terima lagi Pak? Enggak. Langsung Pak ya? Kita hanya teteskan klorinnya sedikit, kita punya ground tank, Ya. kita pakai blending, kita naik ke atas. Oh, naik ke atas. Dari atas baru Nah, blending langsung. langsung. Oh, langsung ke kamar-kamar gitu Pak ya? Oh, kalau atas kan nggak mungkin, kita harus besar reservoirnya, makanya kita langsung pakai sistem pompa yang otomat. Kira-kira oh gitu Pak ya? Dengan jumlah sekarang hunian 80% dari 400 kamar Bapak itu, sekarang kira-kira itu di musim kemarau Pekanbaru kan cukup ini Pak, ekstrim nih. Kadang-kadang musim kemarau itu lebih panjang nih Pak daripada musim hujannya, sehingga Pekanbaru ini kan dijuluki kota asap gitu Pak ya. Dengan musim kemarau panjang itu dengan debit gimana Pak? Tidak ada masalah. Ini untuk teman-teman ketahui, saya hotel Pangeran ya. Contohnya. Tidak ada masalah. Kalau dulu pelanggan media itu saya tutup. Oh betul. Saya sih Pak. Kalau dulu memang saya di PDM itu ya cukup ini lah Pak. Karena saya sangat paham tahu dengan kondisi PDM sekarang itu. Karena PDM itu dari hulu sampai ke hilir itu memang bermasalah. Dari hulunya itu dari kualitas air kita semisal air bakunya kita cukup, pengolahannya cukup berat. Ditambah lagi dengan faktor usia instalasi pengolahan kita, ditambah lagi yang membuat itu kondisi jaringan. Itu bukan permasalahan dari kualitas saja Pak, itu dari kuantitas itu sangat berpengaruh. Kami sangat memahami itu Pak. Tetapi kan itu dulu Pak. Kalau sekarang ini sudah mulai berbenah dan berubah karena sekarang ini dari pemerintah kota karena leading sektornya itu PDAM itu tukang leading ini langsung di depan. Pemerintah sekarang melakukan kerjasama dengan BUMN yang sekarang ini Pekanbaru itu ada 2 wilayah Pak.
yang wilayah pertama itu. Event MOU-nya di aula kami. Oh, Ya, saya masih ingat di aula kami. Ya, di aula Hotel Pangeran. Ya, baru saya ingat nih Pak, Bapak ingatkan saya kembali waktu kami datang ini, saya jumpa dengan staf Bapak untuk mengapakan lokasi itu ini room itu. Jadi pada waktu itu kita mengundang stakeholder dan juga pengusaha-pengusaha di Pekanbaru itu, bagaimana kita nanti itu melaksanakan groundbreaking itu Pak ya pada waktu itu. Jadi kita memperkenalkan juga kepada masyarakat bahwa Pekanbaru ini ke depannya itu nanti 3 tahun sampai 5 tahun ke depan itu tidak ada kendala masalah air lagi gitu Pak. Jadi dengan kondisi sekarang ini kira-kira nih Pak, kira-kira ini Bapak tidak melakukan treatment, Bapak langsung memompakan gitu. Kira itu dengan pompa yang Bapak pakai, maintenance yang Bapak lakukan yang terhadap pompa dalam 1 bulan itu terjebak saja terapi nggak Pak? Kita punya orang-orangnya. Kita pakai orang-orang yang ahli plumbing, memang tamatan dari sekolah-sekolah teknik lingkungan. Itu kan dari teknik lingkungan itu kan akan dia di secara lingkungan. Sekarang itu yang saya pertanyaan itu Pak, pompa itu kan karena sering dipakai, Bapak memakai itu kan langsung ke kamar-kamar di keseluruhan. Bapak dan dari pompa tidak ke tanggul atau tidak dia di atas, tidak gravitasi ke bawah. Jadi semakin pompa hidup mati, itu kemungkinan besarnya itu kan akan terjadi Pak. Pompa itu akan mengalami kerusakan. Kita pakai 3 kW. Oh itu kan KW itu kan daya apa ya? Jadi maksud saya tadi Pak dengan pompa hidup mati itu sumur bornya itu berapa biji itu Pak lubang? Sumur kita ada 2, 1 cadangan. 1 cadangan. Jadi apabila terjadi berarti Bapak pindahin itu. Jadi dengan ada cadangan ini tadi kan kemungkinan di luar jangkauan itu kan pasti akan terjadi. Yang umpamanya Pak, mungkin dari maintenance Bapak itu secara rutin dan berkala, karena ini ada faktor pompa itu maksudnya power listrik, itu kan ada kemungkinan juga pompa itu nanti yang diperlukan oleh pompa itu diperlukan itu daya 220 volt. Nyatanya kan ada pengaruh itu Sekarang ini 50. saya sudah paham itu secara teknis. Kita sudah siapkan semua. Jadi kalau pompa rusak, kita punya maintenance, kita punya orang-orang, kita punya cadangan. Yakinkan saya bagaimana PDAM bisa memberikan jaminan layanan yang baik. Oh kalau masalah yakinkan itu Pak, Dengan harga dan kualitas yang baik. Ya, kedepannya itu kita sekarang telah dengan adanya program pemerintah bekerjasama ini sekarang ini Pak, itu dengan kualitas air saya akan melihat, tapi nanti untuk memastikannya itu kita berbicara kualitas dulu Pak ya. Saya nanti meminta air Bapak sedikit untuk membawa ke lab ini. Nanti kita perbandingkan. Ya, silakan. Kita perbandingkan kualitas air Bapak dengan produk air yang diolah oleh PDAM sekarang. Artinya dengan ada perbandingan itu nanti yang sangat pasti, karena ini di bawah pemerintah, pasti kualitasnya air itu akan berbeda Pak, karena sesuai dengan Permenkes. Permenkes itu baik pH, warna, apa segala dan parameter-parameternya itu pasti akan di atas kualitas di bawah rata-rata yang jelas di yakinkan ke kami kalau apa yang Bapak tawarkan itu membuatnya lebih baik. Artinya gini, dari sisi cost-nya kah atau dari sisi kualitas? Kalau kualitas kami bagus kok. Kenapa? Ini aset miliaran yang kami punya. Kami nggak mau kalau air jelek, itu properti kami yang ada di dalam ruangan, keramik, bathtub segala macam itu jadi rusak. Nah artinya kan selama ini terjadi, berarti kualitas kami juga ada cukup baik. Malah kalau itu mau dimasak nggak bisa dari keran. Menurut kami keuntungan secara Bapak itu kalau Bapak menjadi pelanggan PDAM itu sangat menguntungkan. Artinya mengapa itu sangat menguntungkan? Sekarang Bapak memakai plumbing, sekarang itu Bapak mempunyai karyawan. Gini Pak. Kami adalah 400 kamar, 300 kamar itu kami tiap bulan laku ya, tidak ada masalah. Kapasitasnya cukup baik, 80%. Persoalannya 3 kamar itu untuk air. 10 kamar itu untuk bayar listrik. 10
10 kamar untuk karyawan, sisanya itu untuk investasi, pengembalian investasi. Jadi yakinkan kami dari sisi mana. Kalau kualitas kami oke lah, karena kami paham itu jaminannya Permenkes. Tapi kalau kualitas kita bisa imbang. Tapi jaminkan ke kami harganya bisa lebih murah, karena kami juga kan tidak mungkin yang untuk air itu biaya air itu 3 kamar itu saya harus menambah jadi 5 kamar kan, pengembalian investasi kami jadi terganggu ya cash flow-nya. Ya, betul Pak. Jadi Bapak sudah menganggarkan 3 kamar itu untuk biaya air. Nah, dengan biaya air tadi, kalau dengan 3 kamar, artinya Bapak sekarang untuk supaya air itu tadi sampai ke kamar-kamar hotel Bapak ini tadi, tentu Bapak perlu tenaga. Tenaga itu artinya dengan perlu tenaga Bapak kan berkos untuk biaya, artinya nanti begitu Bapak menjadi pelanggan PDAM. Ada gini aja lah, dihitungkan aja lah nanti gimana kos perbandingannya. Kita nggak ada masalah kalau memang kosnya menguntungkan bagi kami. Soal gini, PDAM kan nggak menjamin sampai ke lantai 12 kan. Nah, betul. Lantai kami, Ya. itu kami pompa lagi ke atas. Itu tidak urusan PDAM, Ya. urusan PDAM kan sampai ke Pak, ya. Atau hitungkan kalau itu masuk dan rasional, kami mau jadi pelanggan. Oke, nanti kami coba begini Pak, kami nanti akan datang lagi. Kami nanti meminta speknya itu artinya kan begini. Speknya itu berapa sekarang besar reservoir Bapak di bawah, berapa kebutuhannya itu tadi. Supaya ini kan hitungnya detail Pak, karena kami tidak ingin Bapak itu nanti kecewa. Saya nanti akan bisa hanya menjawab, oh Bapak ini 3 kali 4 kali itu kali mungkin 100 kubik, ini akan dibutuhkan sekian liter per detik. Artinya dengan sekarang itu kami itu akan harus bisa memenuhi yaitu 24 jam 27 hari atau 30 hari itu kebutuhan Bapak. Jadi nanti kami coba menghitung dulu ini berapa kebutuhan yang Bapak inginkan tadi. Apakah nanti dengan reservoir yang ada seperti ini tadi itu mencukupi nggak yang ini? Karena begini, kami nanti apabila terjadi trouble nanti di situ, itu nanti setidaknya kebutuhan air yang dari reservoir itu akan bisa standby 1 jam 2 jam menjelang. Sebelum karena ada kendala, seandainya ada kendala di pihak kami, itu armada kami akan datang Pak mengisi reservoir Bapak. Jadi makanya kami pastikan dulu nih untuk kepuasan nanti ke depannya itu Pak. Oke. Oke dulu, tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Oke. Closing kalau misalkan ini seru banget ya. Closing kalau selesai. Oh, Rahmat, jangan prospek Pak, masalah closing Pak. Nah, ini permasalahan ini kan ini yang ditemukan di lapangan. Iya, Pak. Yang Pak Rizky dengan Pak Jas tadi itu kan mencerita Pak Rizky dalam posisi membutuhkan airnya di ini. Sementara fakta di lapangan sekarang Pak, di calon yang kita prospek itu tuh mereka nggak butuh. Mereka itu rasanya itu yang air yang mereka miliki itu melebihi dari kualitas air PDAM menurut mereka. Jadi sekarang itu yang seperti Pak Kemas perhatikan tadi, bagaimana jadi menghantam terus kepada kita itu sehingga dari kawan-kawan itu membuat down. Jadi tidak ada ruang gerak dari celah mana untuk masuknya tadi untuk meyakinkan Pak Kemas. Nah, ini tadi saya tulis di belakang, mungkin apakah ini bisa jadi celah gitu kan? Karena kan kita apresiasi dulu Pak Kemas sebagai seorang pengusaha yang pastinya taat terhadap aturan gitu ya, terhadap aturan. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa kalau menghadapi situasi seperti ini masuk bisa dari Bapak adalah orang yang sangat taat terhadap aturan. Nah, kedepannya nanti teman-teman coba takut-takutin. Saya nggak tahu sih kerja di sini itu sudah berlaku atau belum. Sudah masuk atau belum? Kalau sudah, itu langsung ini nanti kalau dari Pemkot atau Pemprov lah. Ya, Pemprov dan Pemkot akan ada sebuah aturan yang mengatur penggunaan tanah. Apalagi saya yakin Bapak ini kan orang yang hebat ya. Sudah lama Hotel Pangeran itu paling lama mungkin di Pekanbaru, pasti Bapak sangat taat terhadap aturan gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa masuk dari situ. Kalau misalkan tadi masih ngeyel juga gitu kan, nggak mau kalah dan lain sebagainya, teman-teman coba cari celah yang berbeda dari sisi aturan dan takut-takutin itu. Kalau nanti tidak taat terhadap aturan, Bapak bermasalah nggak dengan
bisnis Bapak gitu kan. Ada hambatan nggak dari sisi bisnis tersebut yang kira-kira akan muncul kalau Bapak nggak comply terhadap aturan yang ada? Apa? Saya sebelah. Oh, mau di sebelah? Iya, benar? Oke. Oke, silakan. Jadi persaingan sengit nih wajah. Siapa pegang Pak Rahmat? Oke. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, Bapak. Apa kabarnya sekarang? Alhamdulillah. Gimana sekarang? Sehat. Keluarga gimana? Sehat. Bisnis usaha gimana? Alhamdulillah. Cek. Sampai ini nggak bunyi. Walaupun serah-serah akibat COVID Pak, tapi alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan sehat. Oke, sehat. Ya, terima kasih Pak. Kami dari PDAM. Nah, kira-kira gimana? Kebutuhan air Pak selama ini Bapak penuhi selama ini untuk rumah tangga atau keluarga? Kalau kebutuhan Pak di lingkungan kami sekarang ini, kalau kebetulan saya sebagai pengelola di properti ini Pak, di klaster ini baik-baik saja Pak. Sampai sekarang itu tidak ada pernah keluhan dari konsumen kami gitu Pak. Oh ya, ini Bapak klaster ya? Iya. Perumahan klaster. Ya betul Pak. Perumahan klaster ini Bapak operatornya langsung mengambil air kemudian mendistribusikan ke dalam. Oh betul, dari awal kita membangun dan menjanjikan kepada konsumen kami itu Pak, kami menyediakan fasilitas itu air bersih. Air bersih itu sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Ya, karena kami sudah berjanji awal, jumlah unit bangunan kita di sini Pak ada lebih kurang itu sekitar 1.000 rumah nih Pak. Jadi kami membangun instalasinya juga kita sampaikan langsung ke 1.000 ke perumahan ini. Alhamdulillah sampai sekarang ini tidak ada. Berapa tahun? Ini sudah masuk ke tahun kelima ini Pak. Kelima ya? Iya Pak. Oh, ya, bagus, berarti sukses ya Pak ya. Memang kita akui Pak, dulu kan ini wilayah ini PDAM belum masuk nih Pak. Pipa kita belum nyampe, jadi kita ada rencana dengan kerjasama PDAM ke depan. Jadi PDAM ini sudah melakukan kerjasama dengan badan usaha dan alhamdulillah konsorsium itu sudah dibentuk. Dan ini ada sebagai leadernya adalah PP Persero, Maini Water Service Filipina. Jadi kita sudah garap, insya Allah dalam waktu dekat juga tahun ini insya Allah akan mengalir di lokasi Bapak. Kira-kira gimana Bapak berkenan? Saya pikir saya tidak perlu menjelaskan, memang Bapak sudah paham masalah air di situ dan Bapak operatornya. Kira-kira bisa nggak kita menawarkan kerjasama Pak? Karena ini kan program pemerintah tentunya untuk menjaga lingkungan. Kami juga yakin Bapak pengusaha pasti Bapak peduli dengan lingkungan. Karena air tanah ini kan akan terdegradasi kalau terus-terusan diambil. Nah makanya kita coba menyarankan, dan ini tugas pemerintah. Kalau tadinya kita lalai, ya insya Allah dalam tahun ini kita akan segera masang pipa di jalur ini. Gimana kira-kira Pak tawarannya? Oh kalau untuk saat ini kami rasa belum lagi Pak ya. Karena investasi kami Pak untuk membangun kemarin instalasi ini cukup besar. Jadi kalau di tahun sekarang ini Bapak coba menawarkan, kami merasa itu belum. Karena kalau kami berubah lagi ke PDAM, tentu karena ini kan punya saham di sini semua Pak ya. Tentu nanti yang punya saham di sini mengatakan itu nanti berjalan itu kita tidak pernah. Karena investasi untuk pembangunan utilitas pipa dan untuk dari treatment ini cukup besar Pak. Dalam 5 tahun ini belum ada Pak, belum. Jangan kita bicara profitnya itu modal belum pulang lagi. Jadi kalau nanti dari perumahan saya ini menjadi pelanggan PDAM, akhirnya itu nanti treatment saya ini kan menjadi monumen Pak. Nah itu kan menjadi apa yang persediaan yang tidak baik itu terhadap kami gitu Pak. Nah kita coba ada opsi Pak, ada 2 opsi. Saya mau tanya sama Bapak, apakah selama ini Bapak menjual air ke dalam ke pelaksana Ya, Bapak? betul. Menjual. Kira-kira kamu boleh tahu tarifnya berapa Pak? Rata-rata? Ini Pak, kita menjualnya itu tidak seperti itu, bukan bagian kami untuk mencarikan sisi keuntungan sebetulnya. Itu tuh karena kami dari properti ini bergerak bukan 1 tahun 2 tahun Pak, itu di Irian Jaya aja kan yang belum ada bangun Pak ya. Jadi salah satunya itu adalah layanan kami terhadap konsumen kami, sehingga kami tidak akan mengambil profit di situ. Jadi kami hanya membuat di situ
bagaimana konsumen tenang. Masalah biaya itu kami sudah anggarkan dari awal. Jadi dari pembelian rumah ini kami sudah tetap itu. Oke, kita paham Pak. Karena PDM itu sama dengan PLN loh Pak. Kira-kira PLN gimana di sana di wilayah Bapak? Apakah PLN langsung berhubungan dengan pelanggan atau melalui penjualan juga yang Bapak menjual energinya ke dalam? Oh, kalau dengan PLN itu langsung Pak, PLN itu langsung tidak melalui kami. Nah, mengapa bisa gitu? Ya, Kok PDM nggak bisa? mengapa itu tidak bisa? Jadi waktu kami pertama melakukan survei di sini menggunakan izin, itu saya sudah ada PDM dulu Pak. Ya. Jadi PDM-nya itu tidak mampu. Akhirnya saya nyampe ke pejabat sampai ke wali kota. Saya menyampaikan ke wali kota, walinya untuk Bapak ketahui, saya salah satunya Pak diundang oleh wali kota di sini untuk berinvestasi di Pekanbaru. Jadi saya bilang ini prospeknya cukup ini, saya masuk dan saya menyampaikan ke Pak Wali Kota, Pak Wali ini gimana? PDM-nya nggak mampu nih. Sementara air ini pipa. Kalau air tidak ada mungkin rumah saya nggak ada lagi. Ngerti. Dengan itu Wali Kota memberikan saya izin, Jadi dengan tidak mampunya PDM nggak masalah. Padahal itu nggak masalah, dibangun aja di Bapak keluar aja, nanti saya keluar izin. Jadi begitu menurut Wali Kota Pak. Oh iya. Dengan seperti itu kita bangun, jadi investasinya itu sumurnya kita bikin ada 3 Pak, yang sekarang ini. Oh ya, itu bagian daripada tugas pemerintah Pak. Air ini kan bagian tugas pemerintah. Memang kalau yang listrik itu kan nasional ya kan. Kalau PDM ini kan daerah, kota. Nah, kota sudah ada fasilitas yang dibangun melalui kerjasama ini. Saya pikir kita ada nawarkan 2 opsi Pak, supaya investasi Bapak itu tidak jadi menara tua, besi tua. Nanti kita bisa menjadi operatornya di sana, atau kami menjual air curah ke Bapak sehingga Bapak nggak ngambil air tanah lagi. Karena nanti kalau air tanah ini kami pastikan itu Pak, air tanah itu kami pastikan itu pasti habis dalam waktu tertentu dan Bapak ngebor lagi. Yang kedua, air tanah tidak terjamin. Nah sekali saya lihat Bapak punya treatment kan, treatment Bapak itu nanti kan harus diperbaiki juga. Bapak itu cukup biaya, berarti air tanah Bapak jelek. Kalau air tanah Bapak jelek, Bapak menteri, Bapak butuh berapa biaya? Baik di sisi capex-nya maupun sisi OPEX-nya. Nah lalu ke dalam, berarti tarif yang diberlakukan ke sana kan bisa lebih mahal. Nah ini kami men-take over tugas Bapak. Jadi investasi Bapak tidak terganggu dan ini akan kembali dan nanti kita bisa menjual air curah. Kalau Bapak menjual di situ 9.000, kami jual, kita nego lah. Kami bisa menjual 8.000, Bapak kan punya margin untuk mengembalikan 100.000 rupiah investasi Bapak. Atau kami yang menjadi operator, kita kerjasama di sana. Artinya investasi Bapak juga agak diganggu. Dan ini mendukung untuk program pemerintah supaya bisa mengamankan air tanah kita supaya tidak terjadi pencemaran. Yang kedua, pemerintah juga sudah bangun, sudah fasilitasi. Alhamdulillah kita sudah didukung oleh swasta dan bisa memberikan layanan yang terbaik. Jadi Bapak nggak repot-repot lagi Pak. Kalau ada komplain, selama ini kan kami punya perbandingan Pak. Itu Nirvana residen, kami punya MOU-nya itu perumahan. Karena apa? Biasanya orang sudah begitu masuk di satu perumahan Pak, begitu airnya bermasalah, dia komplain ke Bapak pusing kan? Nah kalau listrik, Bapak nggak nanganin, artinya apa? Ketika dia komplain listrik, dia langsung ke PLN. Nah tugas komplain itu biarlah kami yang menjadi yang ini. Bapak dulu santai aja kembali investasi Bapak. Kira-kira gimana? Bapak tertarik? Gini, masalah kualitas dari air yang kami olah ini. Oh iya Pak, saya mau tanya, Bapak pakai berapa rumah di situ? 1.000? 1.000 Pak. 1.000 rumah, berarti Bapak butuh sekitar kali rata-rata satu bulan berapa memakai rumah? Pemakaian itu kita di sini Pak, itu kalau kita pukul rata-rata itu lebih kurang sekitar 30 kubik. 30 kubik kali 1.000 berarti 30.000 kubik. Pak, ini peraturan daerah Pak. Di atas 33.000 kubik itu Bapak pajak air tanahnya 9.500. Bapak sekarang jual air itu Bapak berapa bayar ke pemerintah? Oh, yang saya bayar itu nggak sampai segitu Pak. Oh, Yang saya bayar itu cuma 2.000 Pak. Oh iya Pak, saya baru tahu. Nah, itu 2.000 Pak. Oh, Kalau saya membayar 2.000, itu saya treatmentnya itu air bakunya itu 2.000. Treatmentnya itu saya lakukan sampai ke pelanggan itu hanya memakan 700 perak Pak. 2.000 berarti kalau Bapak harus bayar 9.000 air tanah, berarti Bapak menjualnya 15.000 kan? Nah, itu kita sesuaikan nanti Pak. Nah, sehingga kita cari solusi Pak. Kita sama-sama
Bapak dari sisi Bapak sebagai konsumen, sebagai warga negara yang baik, sebagai pengusaha yang baik, saya dari sisi pemerintah yang akan memberikan layanan yang terbaik untuk Bapak dan menjaga Bapak sebagai mitra usaha kami dan menjaga masyarakat sebagai mendapatkan kualitas yang terbaik. Saya pikir ini satu solusi, Pak. Karena apa? Ini tidak penghematan. Kalau kami bisa lebih hemat dengan cara ini, nah supaya apa? Kita bisa sama-sama bergerak bersama. Kami dukung Bapak dari sisi pengusaha, tapi kita bantu juga warga komplek Bapak bisa mendapatkan kualitas yang terbaik. Saya pikir Bapak tenang, kita ada win-win solution. Kira-kira Jadi begini Pak, kami itu membayar bukan di bawah tangan, kita itu membayar pada aplikasi. Ada bukti pembayarannya loh Pak. Jadi saya membayar itu di 2000 per itunya tadi, per meter kubiknya. Ini kalau tahu aparat gimana? Kita membayar itu resmi Pak. Yang Cara sama masalah ini kita resmi Pak. Oke, kita cari solusi. Ya, kita carikan solusi. Ya, artinya begini. Ya. Jadi gini Pak, artinya kami selaku pengusaha kami menaati aturan yang dibuat oleh pemerintah. Supaya ini di sini kami itu Pak ada nanti kami di penanam yang punya saham di sini. Bapak tolong sampaikan dulu bahwa itu ada surat apakah keputusan apakah edaran bahwa tarif itu memang betul yang seperti Bapak sampaikan. Jadi saya akan membawa ke forum itu mempunyai dasar yang kuat, begitu Pak. Nah, soalnya selama ini mengapa pemerintah memberikan kan ada batasan itu masalah kebijakan Pak. Dikasih Rp2.000 yang seharusnya Rp9.000 itu mungkin kebijakan. Karena pemerintah belum ada jaringan pipa. Sekarang kita sediakan itu. Tentunya pemerintah kan akan memperkuat itu karena pajak air tanah. Karena kami ada diskusi Pak di pemerintah. Tidak ada prestasi PAD peningkatan pendapatan asli daerah dari sisi peningkatan pendapatan pajak air tanah. Berarti daerah tidak prestasi Pak. Berarti daerah tidak prestasi kalau pajak air tanahnya banyak. Atau masyarakat pendapatan rumah sakit lebih tinggi, dapat tinggi, berarti pemerintah gagal dalam memenuhi faktor kesehatan masyarakat. Jadi oke lah, ini kapasitas sudah ada, ini kita berunding, kita bicara baik-baik, Bapak bisa tahan hukum, tidak ada kendala masalah apa-apa, PD bisa sehat, Bapak bisa nyaman bekerja, ya masyarakat kita yang 1000 ini warga dapat memenuhi pelayanan air minum. Gimana Pak? Kita deal? Jadi begini Pak. Ini begini, maksudnya ini supaya nanti dari pihak PDAM itu bisa nanti membawa juga gitu. Jadi begini, Bapak dari sisi pemerintahan, PDAM itu bagian dari pemerintah. Kami ini dari pelaku usaha. Kami ini orang taat aturan, apa yang dibebankan, apa kewajiban yang disampaikan kepada kami, secara aturan yang kuat kami akan lakukan. Artinya, yang Bapak dari PDAM tolong sampaikan yang mengeluarkan aturan ini kan pemerintah kota Pak ya. Jadi pemerintah kota ini mengeluarkan jangankan 10.000 Pak, 20.000 itu tidak jadi masalah. Tetapi itu ada aturan soal keputusan yang dikeluarkan. Ini sudah ada Pak, ada perdanya. Dan perda ini sebenarnya memang tinggi. Mengapa? Untuk melindungi air tanah tadi. Karena kita tidak mau meninggalkan beban bagi anak cucu kita ke depan. Jadi sebagai pengusaha yang baik, taat aturan, kami bersama kita dari sisi pemerintah mensukseskan program pemerintah karena air ini bagian daripada tugas wajib daerah Pak. Dan masyarakat berhak mendapatkan air baik kaya maupun miskin. Makanya di tempat Bapak ini tarifnya agak sedikit tinggi karena apa? Ada subsidi masyarakat penghasilan rendah yang kita juga harus bayari Pak. Oke, sama-sama Pak kita Jadi bicara. saran saya kepada Bapak, ya, kami minta jadi di pemerintah kota PDAM membawa perintah ada seperti himbauan, kepada kami pelaku usaha. Ya nanti kita bicarakan Pak, kita undang karena nanti kita butuh waktu karena Pak Wali kan baru ini pejabat baru kita baru dilantik. Nanti kita undang semua pengusaha karena kami selaku pemerintah ingin memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh badan usaha dan swasta investor yang ada di Pekanbaru. Gimana Pak? Oke, kita lanjutkan nanti. Oke, bisa. Oke. Pertanyaannya gini, kalau Pak Rahmat, kalau misalkan edarannya itu ada, Bapak mau? Ya, kalau edarannya itu ada, itu sudah ketetapan Pak. Oke. Pasti bisa. Oke, berarti kata kuncinya itu Pak. Itu ada kasus. Oh gitu. Sebetulnya ini Pak apa namanya nih? Susah ada. Iya. Oke, thank you Pak. Wah, keren. Ini kita dapat inspirasi juga, dapat real orang-orang yang hebat gitu, yang luar biasa dengan berbagai macam pengalaman, pengetahuan dan lain sebagainya itu sudah sangat mumpuni. Tinggal nanti teman-teman
mengolah itu, memoles itu dengan pendekatan spin tadi ya. Ya tadi mungkin saling adu kekuatan gitu ya. Tetapi itu yang terjadi ya, itu yang terjadi. Dan teman-teman ketika mengalami kondisi seperti ini harus presence tadi. Mungkin kadang kita terbawa emosi gitu ya, ingin harus mengalahkan saat itu juga, atau mungkin kita ingin langsung closing saat itu juga. Maka yang harus teman-teman lakukan adalah presence. Presence itu artinya hadir seutuhnya, niatnya teman-teman luruskan lagi, sehingga nanti ketika ada hambatan, tantangan, rintangan yang kayak tadi gitu ya, Bapak berdua gitu, itu kita bisa lebih tenang ya, lebih tenang. Dan mereka tidak ada yang merasa dikalahkan atau merasa menang, dan itu yang jauh lebih penting buat teman-teman semua. Nah, tepuk tangan buat ya. Jadi spin selling itu salah satu pendekatan rangkuman dari apa yang kita lakukan dari kemarin ya. Dan saatnya nanti kita akan elaborasi lagi spin selling ini di lapangan. Ketika nanti teman-teman ketemu dengan real case ya, ketemu dengan orang-orang di lapangan, ini yang perlu teman-teman benar-benar asah lagi kemampuan tersebut. Terutama kemampuan 3 hal yang kemarin kita sudah bahas. Yang pertama adalah presence, hadir seutuhnya, hadir sepenuh hati untuk memberikan layanan terbaik buat mereka. Yang kedua adalah kemampuan teman-teman mendengarkan. Ya, kalau tadi mungkin mendengarkannya itu ada di ambang belum terlalu tinggi gitu kan. Nah, nanti teman-teman coba lebih oke lagi untuk dalam mendengarkannya, dan kemudian kemampuan bertanya. Tadi kalau bertanya sudah sangat bagus sekali, dan nanti teman-teman praktekkan itu di lapangan. Oke, silakan Pak Nanda. Silakan. Ada 2 hal nih Pak yang Yes. mau saya tanyakan. Pertama, tadi kan dari beberapa ilustrasi yang kita lihat itu kita berada di situasi ngobrol yang enak nih. Ya. Kadang di lapangan itu kan, terutama kalau kita ke niaga, ke ruko, kadang kan ada crowded orang lain gitu. Sebaiknya gimana kita menghadapi itu? Apakah kita mencari waktu yang lain, atau kita opening dulu nih, sambil kita meminta waktunya, atau bagaimana? Maksudnya yang terbaik gimana gitu. Terus yang kedua itu ini dari ilustrasi tadi juga kan, yang kita berbicara langsung dengan si pengambil keputusan. Ya. Gimana kalau kita bertemunya itu dengan bukan yang pengambil keputusan? Misalnya kalau di domestik itu istrinya misalnya, berarti kan jawabannya nanti ya kita tunggu jawaban dari bapak. Atau di ruko itu biasanya karyawannya yang kadang tanggapannya juga dingin aja gitu kan, dia nggak bisa ngambil keputusan, atau tunggu nanti bang, atau tunggu besok bang gitu. Atau kalau rumah itu ada penyewa juga, lebih ke situ Pak. Oke. Terima kasih. Thank you pertanyaannya Pak Nanda. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita harus lakukan janji temu terlebih dahulu. Jadi kalau teman-teman kayaknya ini orang sibuk banget gitu kan, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman sudah ketemu, datang ke situ, dan memperkenalkan diri itu jauh lebih penting daripada teman-teman langsung saat itu juga harus ngomong, harus memberikan formulir dan lain sebagainya gitu. Yang harus teman-teman lakukan adalah membuat janji temu. Jadi jangan sampai nanti teman-teman datang itu nggak dapetin apa-apa. Lebih baik teman-teman datang ke situ dan langsung tanyakan kapan bisa ketemu lagi, ya. Dan itulah seninya untuk kita melakukan janji temu. Untuk para sales itu biasanya susah sekali, ya. Ada beberapa sales yang dia itu harus tunggu berjam-jam gitu ya untuk ketemu dengan orang yang langsung. Tetapi seperti kemarin kita bahas bahwa kadang orang menolak kita itu bukan karena dia nggak suka dengan produk kita, kadang dia ingin menguji seberapa persisten kita, seberapa sabar kita untuk terus berusaha. Nah, jadi kalau dalam kondisi seperti ini, maka teman-teman temui mereka siapapun yang ada di situ untuk membuat janji temu dan minta kontaknya, minta kontak personnya, bisa melalui WhatsApp dan lain sebagainya. Ya, jadi itu salah satu tips yang teman-teman bisa lakukan.
kalau memang ketemu dengan orang yang ada di situ dan dia bukan pengambil keputusan, maka teman-teman gunakan itu untuk melakukan fact finding, untuk cari tahu si pengambil keputusan ini itu dia punya keinginan apa, misalkan, atau mungkin karakteristik secara spesifik itu seperti apa. Teman-teman bisa manfaatkan itu. Jadi nggak bisa tuh datang langsung mau closing saat itu juga, nggak bisa. Tetapi teman-teman datang ke situ ngobrol aja santai gitu kan. Nah, dari ngobrol-ngobrol itu teman-teman bisa mulai leading tuh, bisa mulai mengarahkan, dapetin informasi seperti apa, misalkan fact finding. Oh, kebutuhan di sini sebenarnya untuk air itu seberapa banyak sih gitu kan. Kalau orang awam itu biasanya nggak peduli tuh yang namanya kubikasi segala macam itu, dia nggak tahu tuh. Tapi mungkin kita bisa mengukur berapa jumlah anggota keluarga yang ada di situ. Kalau dia di bisnis, misalkan di niaga, berapa kebutuhan untuk suplai bisnisnya dia, atau untuk karyawannya dia dan lain sebagainya. Jadi teman-teman datang ke situ jangan keburu untuk langsung harus ketemu dengan ownernya, tetapi manfaatkan momen yang teman-teman dapatkan itu untuk apa? Survei, untuk memetakan potensi dan kebutuhan yang ada di situ. Dan itu jauh lebih baik daripada teman-teman datang gak dapetin apa-apa. Ya, kurang lebih itu Pak Nanda. Jadi kita datang bukan sesuatu yang sia-sia nanti. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Monggo. Oke. Kalau tidak ada, teman-teman siapkan handphonenya. Di sini udah di sini semua ya, teman-teman. Nah, di akhir sesi ini kurang lebih 20 menit ke depan kita akan lakukan post test. Nah, kemarin ada beberapa teman-teman yang belum